Minasan konnichiwa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tito Herdianto. Udah lama saya nggak ngebahas video tentang bahasa Jepang, jadi kali ini saya mau ngebahas tentang bahasa Jepang. Jadi banyak sekali yang bertanya ke saya bahwa tentang perbedaan antara chan dan kung. Nah, seperti kita ketahui, kalau di dalam bahasa Jepang ini yang umum digunakan itu adalah sang ya. Jadi misalkan saya Tito sang atau Takahashi sang dan lain-lain. Itu imbuhan nama belakang kita, imbuhan nama yang biasa digunakan oleh orang Jepang atau orang yang belum kita kenal. Tapi sebenarnya yang general ya, yang umum itu yang paling banyak digunakan itu di Jepang ini yaitu ada 5. Yang pertama adalah sang, yang kedua ini adalah chang, yang ketiga adalah kung, yang keempat ini sama, dan yang kelima ini sensei. Nah, itu 5 kata itu yang akan, atau 5 imbuhan itu yang akan saya pelajari atau yang akan saya bahas dalam video kali ini. Mungkin kalau kita sering lihat di anime-anime atau drama-drama Jepang, kita yang paling sering dengar itu kan itu ya, sang, chang, kung, atau apalagi tadi saya sebutkan lagi sensei atau sama. Nah, yang paling banyak ditanyakan ke saya ini adalah kung dan chang. Jadi saya akan bahas dulu dari yang pertama. Yang pertama ini yang akan saya bahas adalah chang. Jadi kata imbuhan chang ini itu sebenarnya dari sang, tapi lebih ke bahasa anak kecil gitu. Jadi sang, jadi dipanggilnya ini jadi chang. Nah, chang ini biasanya digunakan untuk anak kecil, untuk laki-laki atau perempuan itu dipanggilnya chang. Misalkan Rina, misalnya Rina Chang, atau siapa lagi Rido Chang. Nah, itu untuk anak kecil yang masih TK mungkinnya seperti itu. Atau juga kata chang ini bisa digunakan juga kepada cewek ya, cewek yang udah dewasa tapi udah deket sama kita. Ibaratnya mungkin bisa sahabat atau bisa teman dekat yang emang bener-bener kita udah mengenal dia. Jadi misalkan saya ini usianya di bawah cewek, teman saya ini cewek ya, saya ini usianya kan di atas. Misalkan teman saya ini namanya misalkan siapa ya, misalkan Aisyah. Nah, saya panggil Aisyah Chang. Nah, itu tuh ketika kita udah emang deket sama dia, udah kenal sama dia. Itu juga digunakan untuk orang dewasa kepada juniornya lah, ibaratnya gitu ya, panggilannya Chang. Nah, itu kan Chang itu kan buat cewek ya. Nah, sekarang kalau untuk laki-laki yang di bawah kita usianya, nah itu biasanya kita panggilnya dengan kung. Jadi yang kedua kita akan membahas tentang kung. Nah, kalau kung ini itu biasanya digunakan untuk anak laki-laki yang udah agak besar. Biasanya mungkin SMP ya, SMP ke atas. Nah, jadi karena dia mungkin udah ngerasa agak besar, udah bukan anak kecil lagi, jadi kan agak malu tuh dipanggil Chang. Jadi dipanggilnya dengan kung. Misalkan Rido Kung atau siapa lagi Rudi Kung. Nah, itu untuk anak kecil yang yang minimal SMP lah, udah dia anak kecil tapi udah meranjak ke dewasa seperti itu. Atau juga kalau misalkan di tempat kerja ini atasan ke bawahan juga biasanya manggilnya dengan kung ya. Tapi itu ketika mereka sudah mengenal ya, misalkan saya sama leader saya kan, dia udah mengenal saya, dia manggilnya kan Tito Kung ya. Dia senior saya junior dia, jadi dia manggilnya kung. Jangan kebalik ya, jangan kita manggil orang yang di atas kita, manggil dengan ujungnya dengan kung. Jangan seperti itu ya, lebih baik dengan sang saja gitu kan. Nah, kalau dalam dunia bisnis, ini khusus untuk di kantor, kung juga bisa digunakan ke cewek. Jadi, tapi ini hanya di kantor saja ya. Di kantor misalkan saya bosnya, saya punya sekretaris atau punya bawahan saya cewek, kita bisa panggil dengan ujungnya kung, misalkan Nina Kung dan lain-lain seperti itu ya. Sampai di sini mungkin paham ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau Chang tadi kan, kalau Chang ini buat anak kecil
anak kecil TK ya, laki-laki sama cewek juga bisa kita dipanggil dengan ujungnya nama, ujungnya Cang ya, atau imbuhan Cang. Terus juga untuk cewek yang di bawah kita ya, misalkan di pergaulan ya, teman kita, sahabat kita, kita merasa lebih tua dari dia, lebih muda dari kita panggilnya dengan ujungnya Cang, itu bisa. Atau juga untuk yang pacaran mungkin ya, yang pacaran mungkin pacarnya manggil ke ceweknya dengan Cang gitu kan, itu bisa saja seperti itu. Kalau Kung, kita ingat lagi itu anak kecil yang dia laki-laki yang udah SMP ya, udah mungkin sekitar berapa tahun ya, pokoknya SMP ke atas lah, itu biasanya dipanggil dengan Kung. Nah, atau juga teman kerja juga. Nah, kalau misalkan di tempat kerja ini juga bisa digunakan ke perempuan, jadi nggak manggil Cang, jadi si atasan ini manggil si bawahan yang ceweknya ini manggil Kung. Nah, itu bisa, tapi hanya di bisnis saja, hanya hubungan bisnis saja, itu pun karena ngerasa udah dekat gitu ya. Dan kalau untuk laki-laki ke laki-laki itu biasanya dari atasan ke bawahan, nah itu manggilnya dengan Kung. Terus yang selanjutnya adalah sama. Nah, kalau untuk sama ini biasanya itu digunakan untuk yang tinggi derajatnya ya. Kalau misalkan di Indonesia itu kan mungkin Tuhan ya. Nah, kalau di Jepang ini, kalau Tuhan itu kan kami, nah itu dipanggilnya dengan kami sama. Nah, itu tuh derajatnya lebih tinggi. Tapi di Jepang juga, kalau misalkan kita sebagai pengunjung nih atau customer ya, itu juga biasanya dipanggil dengan sama. Jadi di Jepang ini tamu ini itu derajatnya dianggap lebih tinggi ya. Kalau misalkan kita tamu ke toko, pokoknya kita sebagai customer itu biasanya dipanggil sama juga, karena derajat kita ditinggikan oleh mereka gitu kan. Makanya kalau misalkan okiaku sama, nah, kiaku ini kan tamu, nah, sama itu imbuhan yang menandakan derajat kita tuh lebih tinggi. Jadi kalau kita masuk ke toko pasti kita dipanggilnya okiaku sama. Nah, seperti itu ya. Yang terakhir adalah sensei. Bukan yang terakhir ya, yang keempat ya. Yang keempat itu sensei. Nah, kalau sensei itu kalau dalam bahasa Jepang artinya ini kan guru ya. Tapi sebenarnya panggilan sensei ini bukan hanya untuk guru saja. Itu tuh dipanggil juga untuk erai hito atau orang yang agak wah gitu kan, punya jabatan, biasanya politikus atau dokter, atau juga pokoknya dia ini orang yang kompeten lah. Nah, itu misalkan dokter ya, misalkan siapa yang terkenal ini kan Watanabe Sensei. Nah, seperti itu kan, itu bukan berarti dia itu guru, tapi orang yang berilmu tinggi, yang dia politikus atau dia punya peran dia atau dokter, biasanya itu dipanggil sensei. Nah, yang terakhir yang kelima, nah ini yang umum kita biasa digunakan dengan panggilan sang. Jadi kadang-kadang kalau di Jepang ini ya, kalau kita belum dekat-dekat banget itu kadang-kadang emang susah untuk berkomunikasi ya. Jadi kadang-kadang kita itu merasa udah deket nih sama dia, misalkan teman kerja, udah saya aja gitu ya, saya udah 3 tahun kerja misalkan bareng orang teman-teman sekitar saya. Kita mungkin ngerasa dekat sama mereka, tapi mereka belum tentu ngerasa dekat dengan kita gitu kan. Karena kalau kita ini kan kalau dekat, kalau dibilangnya udah deket ini kan udah sering ketemu, biasa ngobrol bareng. Kalau orang Jepang mungkin berbeda. Jadi nah, untuk lebih amannya lagi kita panggil sang aja, misalkan Nakagawa sang atau misalkan Kawakami sang. Nah, misalkan nama-nama Jepang ujungnya sang, itu lebih aman ya, lebih aman. Jangan kita misalkan gini, kita dengan cewek yang gak kenal, kita panggilnya misalkan siapa tadi, Nina misalkan ya, kita hanya tahu dia aja tapi kita nggak deket, kita panggil Nina Chan gitu kan, atau misalkan Rina Chan. Nah, itu bisa saja dianggapnya mungkin aneh ya, mungkin apa dia ini naksir sama kita apa gimana. Jadi lebih aman lagi kita panggilnya sang aja, mau dengan atasan, mau dengan dengan yang teman kerja kita panggilnya sang aja. Itu lebih aman kalau menurut saya ya. Kecuali kita emang udah deket, teman sekolah atau apa, kita bisa gunakan Cang dengan Kung. Jadi lengkap ya, itu udah jelas menurut saya
kita tinggal bisa bedain aja. Apalagi kita sering nonton anime, sering nonton film, pasti nanti kita lebih paham nih. Oh iya nih, setelah nonton video ini, berarti kalau lihat di TV-TV drama-drama Jepang, orang manggil kung, orang manggil cang, nah itu tuh ada penempatannya dan ada fungsinya masing-masing. Jadi segitu saja ya video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada kekurangan dan kelebihannya, bukan kelebihannya ya, ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Dan mungkin kedepannya saya akan bikin lagi tentang pengetahuan tentang di Jepang. Jadi jangan lupa follow Instagram saya Tito Herdianto, subscribe juga channel ini, share ke teman-teman kalian semua, biar lebih banyak lagi orang yang mengenal channel ini dan saya lebih semangat lagi bikin kontennya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.